Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya akan sedikit memaparkan artikel yang sudah saya buat mengenai wakaf tunai, pengembangan ekonomi, dan sebagai dana publik. Di dalam artikel yang sudah saya buat ada beberapa referensi dari buku dan jurnal. Sebelum menginjak pada pembahasan materi, di sini perkenalkan dosen pengampu mata kuliah perwakafan yaitu Muhammad Zainuddin Sunarto, MHI. Nama kelompok saya sendiri Muhammad Muhyiddin Abdul Faki, yang kedua Angga Lianata Zulkarnain, yang ketiga Muhammad Senul. Yang ketiga yang dari Prodi Hukum Keluarga Akhwalil Saksiyah, mata kuliah Hukum Perwakafan semester 4. Kita masuk di dalam pembahasan. Yang pertama, wakaf tunai. Pengertian wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf menahan harta atau menyerah aset yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang terbentuk wakaf tunai berupa uang, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, atau dapat didefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Dalam bahasa fikih disebut dengan wakaf dinar dan dirham. Wakaf tunai dan pemberdayaan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf belum banyak dieksploitasi semaksimal mungkin. Padahal wakaf sangat potensial sebagai salah satu instrumen untuk memperdayakan ekonomi umat Islam. Karena itu, institusi wakaf menjadi sangat penting untuk dikembangkan, apalagi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak pernah terputus walau yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam. Selain itu, keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Kenyataan menunjukkan institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial. Terdapat bukti-bukti yang mendukung pernyataan sumber-sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk fotokopi. Meskipun sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, salah urus, mismanagement kerap kali terjadi. Oleh karenanya strategi pengolahan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakan wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pengelolaan wakaf diserahkan pada nazir, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kemudian Leron ipsum dolor sit amen. Translate, tujuan utama diinvestasikan dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana
untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. Menurut Monser Kaf, ahli ekonomi Islam, gagasan untuk menginvestasikan dan dana wakaf misalnya untuk mengkonstruksi harta bergerak dan diwakafkan atau untuk meninggalkan modal harta tetap, wakaf tidak dibahas dalam fikih klasik. Kaf membedakan modal investasi wakaf ke dalam dua modal. Modal pembiayaan harta wakaf di tradisional dan modal pembiayaan secara institusional. Yang pertama modal pembiayaan harta wakaf secara tradisional. Yang kedua modal pembiayaan secara institusional, etur education elite. Sejenak awal harus disadari bahwa wakaf tidak terkecuali wakaf tunai merupakan dana publik, yang dimana ini termasuk wakaf tunai sebagai dana publik. Kemudian dana wakaf dihimpun dari masyarakat luas yang dengan sukarela menyisihkan harta untuk diwakafkan. Wakaf seyogyanya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas pula. Karena itu agar pemanfaatan wakaf untuk kepentingan luas maksimal, pengelolanya harus dilakukan secara profesional, transparan dan tidak dipertanggungjawabkan. 3 syarat ini profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tidak bisa ditawar lagi dalam pengelolaan wakaf. Lebih-lebih wakaf tunai, lembaga apapun yang telah memenuhi 3 syarat tersebut pantas untuk mengelola wakaf tunai. 3 syarat tersebut menjadi sangat penting dalam pengelolaan wakaf tunai karena hak wakif pemberi wakaf. Antara lain, 1. Hak pendapatan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk didengar saran dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Dan ketiga, hak mendapatkan pembinaan dan bimbingan sebagai konsumen dari lembaga pengelolaan wakaf tunai. Hak yang ketiga ini penting terutama bagi mereka yang pengetahuan agamanya tidak memadai. Banyak masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya tapi mereka tidak mengetahui tekniknya. 3. Hak wakaf sebagai konsumen dari lembaga pengelola wakaf ini dapat dipenuhi hanya oleh lembaga yang telah memenuhi persyaratan seperti disebutkan di atas. Selain itu, agar wakaf tunai memberikan manfaat yang real terhadap masyarakat luas, seyogyanya lembaga pengelolaan wakaf tunai menggunakan manajemen yang profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan 3 pihak, yaitu pemberi wakaf yaitu wakif, pengelola wakaf nazir. Nazir ini intinya juga bertindak sebagai manajer investasi, dan ketiga beneficiari wakaf ahli, masyarakat yang diberi wakaf. Wakaf akan memberikan uangnya sebagai wakaf kepada lembaga pengelola wakaf dan keuntungannya didistribusikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Karena itu, lembaga pengelola wakaf tunai seyogyanya memahami kriteria sebagai berikut: memiliki akses yang baik kepada calon wakif, memiliki kemampuan untuk menginvestasikan dana wakaf, mampu untuk mendistribusikan hasil atau keuntungan dari investasi dan dana wakaf, memiliki kemampuan untuk mencatat atau membukukan segala hal yang berkaitan dengan beneficiary, misalnya rekening dan peruntukannya. Lembaga pengelola wakaf tunai hendaknya dipercaya oleh masyarakat dan kinerjanya dikontrol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap lembaga pengelolaan dana publik. Lembaga-lembaga yang dapat dipercaya dan memenuhi kriteria untuk mengelola wakaf tunai adalah lembaga-lembaga keuangan syariah. Belakangan banyak tumbuh berkembang lembaga-lembaga keuangan syariah semisal bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah dan lainnya. Tumbuh berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah Eropa Barat dan beberapa negara Islam termasuk Indonesia merupakan respon terhadap gejala surplus dolar pada tingkat global. Surplus dolar itu membutuhkan penyaluran yang aman, dan lembaga-lembaga keuangan syariah yang dianggap tepat untuk menyambung surplus dolar tersebut sedang dalam konteks Indonesia
Tumbuh berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah juga merupakan hasil kerjasama antara para ekonom dan profesional muslim lulusan universitas-universitas di barat yang berhasil membuat lembaga yang mampu mengelola modal. Sebagai salah satu contoh, hari hasil rekayasa teknologi pada tingkat internasional adalah didirikan Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di Jeddah, Saudi Arabia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam bentuk bank syariah berdiri berkat upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), dan tahun 1992 bank syariah tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang nilai asetnya sekarang mencapai lebih 1,5 triliun. BMI menjadi konvensional membuka bank syariah dan juga ada takaful syariah, asuransi syariah Indonesia. Semestinya lembaga investasi yang bergerak di bidang pasar modal dapat juga dijalankan fungsi nazir pengelola wakaf tunai. Namun hingga sekarang pasar modal volatil. Karena itu bank, khususnya bank syariah, dianggap tepat untuk difungsikan sebagai kontinuan tempat penitipan uang. Bahkan bahwa bank tepat untuk dilibatkan dalam pengolahan wakaf tunai dengan pertimbangan sesuai berikut. Yang pertama, memiliki akses yang baik kepada calon wakaf. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk melakukan investasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengadministrasikan rekening beneficiary. Yang keempat, bank memiliki kemampuan untuk mendistribusikan hasil investasi dana wakaf. Yang kelima, bank memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan kontrol dengan perundang-undangan. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penggalangan wakaf tunai. Indonesia saat ini sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam terbesar di dunia diharapkan mampu melakukan pengembangan konsep wakaf daerah yang jauh lebih baik dari sebelumnya, karena sekarang wakaf di Indonesia sudah diatur secara formal oleh peraturan perundangan yang sangat progresif dalam mengkoordinir hukum fikih, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaannya. Saat ini yang diharapkan adalah tindakan nyata dan bukan sekedar wacana. Kalau dulu banyak orang yang berdiskusi dan berharap adanya lembaga khusus yang mengenai perwakafan di Indonesia, kini BWMI sudah berdiri sejak 2007. Tinggal bagaimana memaksimalkan lembaga independen amanat undang-undang itu. Bab 6 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Walaupun ada perbedaan faham di tengah masyarakat tentang pengolahan wakaf ke arah produktif, namun masyarakat hendaknya tidak perlu terpaku dengan berbagai perbedaan tersebut. Wakaf tunai sebagai salah satu alternatif pemberdayaan wakaf secara produktif perlu dijadikan pemikiran, dipraktikkan di masyarakat kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan tentang artikel yang sudah saya buat. Saya Muhammad Udin Abdul Fakih dan mewakili segenap kelompok. Apabila ada kesalahan dalam makalah atau pengucapan yang saya sudah ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.